Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai murid-murid Kristus, ciri seorang murid senantiasa belajar. Jadi kita ada pada sekolah kehidupan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah gurunya, dosennya, dan saudara dan saya adalah siswanya. Karena itu sebagai murid Kristus harus senang belajar, harus senantiasa mau belajar dari gurunya. Dan kami hamba-hambanya juga sebagai murid Kristus, tapi juga dipercayakan sebagai asisten guru, asisten dosen dari guru agung kita namanya Yesus Kristus. Karena dengan belajar dan terus belajar, memahami firman secara baik, benar, dalam, dan komprehensif, itu yang membuat kita jadi murid Kristus yang baik, jadi murid Kristus yang sukses di mata Tuhan, dan iman, spiritualitas kita semakin bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Nah, secara khusus hari ini, kita bicara mengenai dilahirkan kembali. Kita tahu bahwa doktrin ataupun pengajaran mengenai dilahirkan kembali merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kekristenan mengenal dua kali kelahiran. Ada namanya kelahiran secara jasmani, dan ada yang namanya kelahiran secara rohani. Dua kelahiran ini harus dialami, harus terjadi. Selagi kita tidak mengalami dua kali kelahiran, cara khusus kelahiran rohani, maka sesungguhnya kita belum menjadi murid Kristus, belum menjadi pengikut Kristus. Berarti kita masih simpatisan, kita beragama Kristen ya sekedar karena faktor keturunan. Bapak kita, mama kita Kristen, maka lahirlah kita Kristen. Tapi dari sisi attitude kita, sikap kita, kehidupan kita, sebenarnya hanya beda-beda tipis dengan komunis. Itu tandanya kita baru mengalami satu kali kelahiran, yaitu kelahiran jasmani. Nah, kelahiran yang kedua, kelahiran rohani ini sesuatu yang sangat penting sebagai persyaratan untuk saudara dan saya masuk pada sekolah Yesus Kristus, sekolah kehidupan Yesus Kristus, harus jadi murid Dia. Syaratnya ini harus dilahirkan kembali. Jadi kalau kekristenan mengenal dua kali kelahiran, kalau kita sudah dua kali lahir, berarti kita hanya satu kali mati. Tapi kalau orang lain yang hanya satu kali lahir, berarti dia akan mengalami dua kali kematian. Yaitu kematian jasmani, tapi juga kematian kekal, atau sering disebut kitab Wahyu dengan kematian yang kedua. Jadi karena itu sangat penting sebagai umat untuk kita mengalami apa yang namanya dilahirkan kembali. Kita membuat pembinaan model apapun juga, tapi kalau seseorang belum mengalami kelahiran kembali atau dilahirkan kembali atau lahir baru, pembinaan itu tidak akan pernah mempan mengubah kehidupan kita. Kita lihat dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 sebagai dasar firman Tuhan. Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Cara khusus kita lihat ayat 3 dulu. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini perkataan Yesus kepada Nikodemus yang notabene-nya adalah seorang tokoh agama. Mungkin kalau zaman sekarang levelnya sekitar klasis atau sinode. Tapi Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali.
jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, karena itu dilahirkan kembali, lahir baru merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Dilahirkan kembali artinya bahwa Roh Kudus memberikan hati yang baru dalam hidup kita, atau juga membangkitkan kita yang tadinya sudah mati secara rohani, kita hidup kembali. Atau juga dari sisi yang lain, gambar dan rupa Allah yang sudah mati oleh karena dosa, itu bisa on kembali, bisa hidup kembali, itu oleh karena kita dilahirkan kembali. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa dilahirkan kembali? Di Yohanes 3 ayat 5 tadi, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Syarat seseorang masuk dalam kerajaan Allah, syaratnya adalah harus dilahirkan dari air dan roh. Harus dilahirkan kembali. Lalu berarti pengajaran ini sangat penting karena ini syarat kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk, lihat pun kita tidak akan pernah. Jadi itu penting sebagai persyaratan. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh. Karena cara kita dilahirkan kembali harus dilahirkan dari air dan roh. Yang pertama kita coba memahami dilahirkan dari air. Seringkali orang salah tafsir mengenai dilahirkan dari air. Mereka menganggap bahwa ini baptisan air. Tapi sebenarnya dalam konteks Injil Yohanes, baik konteks dekat maupun konteks jauh, dilahirkan dari air bukan menunjuk kepada baptisan air. Tapi dilahirkan dari air itu artinya bahwa kita dilahirkan dari kuasa firman. Firman Tuhan, karena air melambangkan firman Tuhan. Kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 3. Jadi firman Tuhan menimbulkan iman. Kalau dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita dilahirkan dari air ketika kita mendengar firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ketika kita mendengarkan firman, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, sehingga akhirnya kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita beriman kepada Yesus Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Disitulah saudara dan saya mengalami apa yang namanya lahir baru atau dilahirkan kembali. Di sisi yang lain, firman Tuhan juga membersihkan kehidupan kita. Karena hanya firman yang dapat mengungkap, menolong kita dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan juga menolong kita untuk kita merdeka dari kuasa dosa maupun dari kuasa maut itu. Jadi itu yang dimaksud dengan dilahirkan dari air, ini menunjuk kuasa firman, bukan menunjuk baptisan air. Nah, yang dimaksudkan dengan dilahirkan dari roh, artinya bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang diberitakan, firman Allah yang dibaca, yang disampaikan. Roh Kudus bekerja dan akhirnya kita sadar diri, kita bertobat dari dosa-dosa kita,
tapi tidak cukup sampai bertobat, tapi kita merespon karya pengorbanan Kristus di Bukit Golgota, sehingga kita mempercayai dan menerima Dia sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Disitulah kita mengalami apa yang namanya dilahirkan kembali atau dilahirkan dari air. Jadi dua hal supaya kita mengalami kelahiran kembali, yaitu harus dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Cara supaya kita mengalami apa yang namanya lahir baru atau kelahiran kembali. Karena itu memberitakan firman, menyampaikan firman dengan kuasa Roh Kudus itu sesuatu yang sangat penting sebagai awal seseorang bisa mengalami apa yang namanya lahir baru atau kelahiran kembali. Nah, setelah kita mengalami lahir baru, lahir kembali, saya menyebut ini sebagai start awal kekristenan. Kalau seorang pelari maraton ada namanya start awal. Tidak bisa seorang pelari maraton langsung lari di kilometer 1, kilometer 2 tanpa melalui start awal. Nanti dia akan kena diskualifikasi. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus melalui start awal ini. Start awal ini yaitu lahir baru, yaitu dilahirkan kembali. Kalau kita belum mengalami start awal dan kita langsung bicara di kilometer 1, kilometer 2, bicara ibadah, bicara persembahan, bicara perpuluhan, itu kena Artinya bahwa ini semua harus dilalui karena tidak mungkin kita punya semangat, kerinduan untuk hidup baik, hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan kalau kita masih mati secara rohani. Kalau gambar dan rupa Allah masih off, masih mati. Tapi ketika kita sudah dilahirkan kembali, Roh Kudus sudah menanamkan dalam hati kita hati yang baru, gambar dan rupa Allah yang mati sudah berfungsi, sudah bisa on. Itu yang membuat ada semangat, ada kerinduan untuk kita beribadah, kerinduan untuk hidup baik, kerinduan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, kerinduan untuk melayani. Itu start awalnya adalah lahir baru. Yang berikut kita akan melihat mengenai setelah kita sudah lahir baru, kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita sudah dilahirkan baru, kita sudah punya hati yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Gambar dan rupa Allah yang mati itu sudah on kembali, sudah hidup kembali. Maka kita harus menanggalkan manusia yang lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu harus ditinggalkan. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Sebagai orang yang sudah manusia baru dalam Kristus, karena sudah dilahirkan kembali, maka manusia lama yang harus kita buang itu yang pertama itu kelakuan manusia lama. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Jadi kelakuan-kelakuan kita yang lama harus dibuang. Apakah selama ini kita mabuk? Ya harus dibuang. Selama ini kita terlibat dalam persinahan? Ya harus dibuang. Terlibat dalam penyembahan berhala atau apapun juga kehidupan yang lama itu harus kita buang. Kita mengoleksi istri ya harus dibuang, harus ditinggalkan. Karena itu adalah manusia lama.
Yang kedua adalah sunat hati. Hati kita ini sudah dipenuhi dengan banyak hal yang tidak baik. Karena itu kita perlu mengubah hati kita, mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Mengisi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman. Makanya dalam Roma 2:29, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Yeskiel 18:31, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu. Jadi setelah kita sudah jadi manusia baru, yang lama sudah berlalu. Selama ini hati kita isi dengan kebencian, hati ini kita isi dengan dendam, iri. Kita mulai ganti. Mulai ganti dengan kebenaran-kebenaran firman yang harus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Jangan kebencian, jangan dendam, iri, balas dendam. Itu yang ada, yang manusia lama kita yang masih ada, yang sudah terlanjur tertanam dalam hati kita, prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman. Itu semua harus dibuang. Makanya kita harus ganti yang baru. Yang lama itu tidak akan keluar kalau kita tidak ganti yang baru. Kita mulai isi dengan kebenaran-kebenaran firman. Hati kita sudah harus dikuasai oleh kebenaran-kebenaran firman. Makanya sangat penting di situ dalam membaca, merenungkan firman, mendengarkan firman, supaya manusia kita yang lama sudah berlalu ini, kita mulai isi yang baru, yaitu kebenaran-kebenaran firman. Itu sangat penting dalam hidup kita sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Yang ketiga juga yang lama sudah berlalu, yang lama yang harus kita tanggalkan, yaitu pikiran manusia lama. Supaya Efesus 4:23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hati dan pikiran ini akan connect. Jadi kita juga harus mengisi pikiran-pikiran kita ini dengan pikiran-pikiran yang sesuai firman, kebenaran-kebenaran firman. Itu yang harus menguasai pikiran kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu pikiran yang harus ada dalam otak kita. Sehingga harddisk kita, memori kita yang lama, yang sudah terlanjur terisi dengan prinsip-prinsip dunia, terlanjur terisi dengan filsafat-filsafat dunia, kita mulai isi harddisk kita dengan kebenaran firman. Yang lama itu di-delete, dihapus, dan kita isi, kita cuci otak kita dengan kebenaran-kebenaran firman. Kalau mungkin selama ini kita sebelum jadi manusia baru dalam Kristus, sebelum kita dilahirkan kembali, kita isi otak kita dengan politik, kita isi otak kita dengan adat istiadat kita, kita isi otak kita dengan filsafat-filsafat dunia, world view. Tapi kita mulai ganti dengan kebenaran-kebenaran firman yang harus kita isi dalam otak kita sebagai manusia baru yang lama sudah berlalu. Kita harus tinggalkan. Juga yang lama sudah berlalu, yang keempat juga menyalipkan kehendak. Matius 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Menyalipkan kehendak kita, kedagingan kita, artinya bahwa kita mulai mengikuti apa kehendak Tuhan, apa
maunya Tuhan dalam hidup kita, karena kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah jadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan, apa maunya Kristus bagi kita. Kehendak Tuhan itu yang harus kita wujudkan, yang harus kita laksanakan, dan kita menyalipkan kehendak kita yang sudah terkontaminasi oleh kedagingan kita, dan kedagingan itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah terlalu lama kita ada di manusia yang lama. Karena itu sudah sangat merasuki kehidupan kita. Nah, untuk itu kita perlu menyalipkan itu. Kita perlu mematikan itu. Dan kita mulai belajar mengikuti apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Yang kelima, yang lama, yang berlalu, yang harus dihilangkan. Yang berlalu dalam hidup kita. Memutuskan hubungan dengan kuasa kegelapan. Hosea 4 ayat 12, umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh persinahan menyesatkan mereka dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Ketika orang menyembah berhala, menurut firman dikategorikan dengan persinahan rohani. Harusnya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita menyeleweng kepada Allah yang lain. Itu adalah persinahan rohani. Kita juga hampir semua suku nenek moyang kita hampir semua terlibat dengan penyembahan berhala. Manusia lama kita seperti itu. Mungkin kita punya pakatan, punya jimat-jimat, pui-pui, punya ikatan-ikatan. Mungkin kita pernah dimandikan dengan air kembang, ada kekebalan, ada kuasa-kuasa kegelapan. Itu harus diputuskan. Itu manusia lama kita yang lama sudah berlalu, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, pergi kepada dukun, pergi kepada orang pintar, itu semua harus putus. Itu semua harus ditinggalkan. Dan sebaliknya kita hanya percaya kepada Allah saja. Itu yang lama sudah berlalu. Sekarang adalah yang baru sudah datang. Karena kita sudah dilahirkan kembali, kita jadi manusia baru dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Yang lama-lama kita hilangkan, kita tinggalkan. Yang baru sudah datang. Apa yang baru yang sudah datang? Yang lama dulu kita malas berdoa, sekarang kita mulai rajin berdoa. Jadi yang baru sudah datang, yang pertama itu ya kita mulai rajin berdoa. Karena doa bukti kita mengandalkan Tuhan. Tidak berdoa itu artinya kita tidak mengandalkan Tuhan. Doa membuktikan kita berharap kepada Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru yang sudah datang itu? Senang berdoa, rajin berdoa. Itu yang baru. Yang kedua yang baru adalah senang membaca firman. Firman itu adalah makanan rohani kita. Jadi ketika kita baru lahir baru, ketika kita baru menjadi manusia baru dalam Kristus, kita diibaratkan seperti bayi rohani. Karena itu kita perlu susu. 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi yang baru sudah datang itu senang membaca firman, senang mendengar firman, senang belajar firman, senang menyelidiki firman, senang membagikan firman. Itu yang baru yang sudah datang itu dalam hidup kita sebagai manusia baru. Kita harus senang dengar firman, senang baca firman.
Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tidak akan bertumbuh dari bayi rohani jadi dewasa kalau kita malas dengar firman, malas baca firman. Karena firman itu adalah makanan rohani bagi kita. Jadi kita harus senang baca, senang dengar firman, senang dengar firman. Itu hal yang baru yang sudah datang. Jadi kita mulai bangun kebiasaan, bangun pagi baca firman. Kapan setiap waktu kita dengar firman, itu penting bagi pertumbuhan spiritualitas kita menuju kedewasaan rohani. Dan itu ciri manusia baru dalam Kristus. Yang ketiga manusia baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Yang ketiga adalah bersekutu atau beribadah. Kita harus sudah mulai rajin sembahyang, rajin beribadah, rajin bersekutu. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus rajin ibadah. Kita rajin bersekutu. Karena dengan bersekutu beribadah kepada Tuhan, kita ada pada suatu komunitas yang dimana kita bisa saling mendukung, bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati. Itu sangat penting dalam hubungan dengan pertumbuhan spiritualitas kita, supaya kita tidak mandek, hanya jadi bayi rohani terus. Tapi hendaknya kita jadi orang yang dewasa secara rohani di mata Tuhan. Itu yang ketiga. Jadi kita mulai harus rajin beribadah. Karena kalau kita tidak rajin beribadah, itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Yang keempat, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu bersaksi. Bersaksi tentang Kristus. Kristus yang sudah menebus dosa kita, Kristus yang sudah membayar harga yang mahal di Bukit Golgota. Itu yang kita harus saksikan. Yohanes 15 ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kisah 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita mulai bersaksi tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, bersaksi itu dua, ada kesaksian secara verbal dengan kata-kata, tapi juga kesaksian dengan kelakuan kita. Harus kelakuan kita baik, harus kelakuan kita bagus, supaya itu jadi magnet, jadi daya tarik bagi orang lain untuk akhirnya bisa percaya kepada Yesus Kristus. Yang terakhir, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hal-hal yang baru sudah datang dalam kehidupan kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Yang kelima adalah melayani. Kita harus melibatkan diri dalam pelayanan. Apakah kita jadi pengurus unsur kah, jadi majelis kah, jadi badan pelayan unsur, jadi pengasuh sekolah minggu, jadi apa saja, kita harus melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu menolong menjaga spirit kita, semangat kita untuk hidup sebagai manusia baru dalam Kristus. Karena kalau kita tidak mau melayani Tuhan, maka ibarat bayi, dia tidak mau berjalan, nanti tidak berkembang. Otot-ototnya tidak akan berkembang. Dia harus memaksa diri untuk otot-ototnya bisa berkembang dengan harus mau berusaha. Dengan berusaha berjalan. Demikian juga kita untuk mengembangkan spiritualitas kita, otot-otot rohani kita, maka kita harus terlibat dalam pelayanan. Percayalah, semakin kita sibuk dengan Tuhan, nanti Tuhan akan semakin sibuk dengan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan, karena Tuhan sudah berbuat yang terbaik bagi saudara dan saya. Demikian materi kita soal dilahirkan kembali.
dengan harapan kita memahaminya. Kalau kita belum mengalami kelahiran kembali, hendaknya kita berusaha mengalami dilahirkan kembali, sehingga sorga menjadi bagian hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa lagi di channel Hal Yang Perlu Anda Tahu.